爹哋媽咪早晨，大師早晨。早晨。你檢點啲好唔好呀？哎呀，幾時可以約佢出嚟傾下佛偈咁呢？Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jane yang saat itu sedang bersiap-siap untuk pergi ke Inggris guna mengikuti acara summer camp. Pembantunya terus memanggil-manggil Jane dan menyuruhnya untuk lekas selesai bermain sabun agar ia tidak telat pergi ke bandara dan tidak terkena macet. Di saat bersamaan, orang tua Jane memanggil seorang biksu untuk mengecek feng shui di rumah mereka. Dikarenakan setiap bermain mahjong, ibundanya selalu kalah belakangan ini. Tak berselang lama, Jane pun keluar dari kamar mandi dengan posisi gunung kembarnya yang gundal-gandul. Tentunya biksu itu menjadi bersemangat. Dan ayah Jane berusaha menutupi mata murid biksu tersebut karena masih bocah ingusan. Selesai berdandan, Jane kemudian berpamitan dengan ayahnya. Dan kemudian ia diberikan uang jajan yang sangat banyak dengan syarat tidak memberitahukan kepada ibundanya agar tak dikira terlalu memanjakannya. Di satu sisi ibundanya pun demikian dengan memberikan Jane segepok uang dengan syarat tidak mengadu kepada ayahnya. Jane sendiri merupakan anak tunggal yang selalu diberikan kasih sayang berlebihan oleh orang tuanya dengan berupa uang maupun harta benda lainnya. Ketika diantar sopir pribadi mereka dalam perjalanan, Jane menelpon pacarnya untuk mengantar keberangkatannya di bandara. Namun pacarnya beralasan jika ia masih sibuk bekerja dan berpesan kepada Jane untuk mengabarinya nanti saja jika sudah berada di luar negeri. Sesampainya di bandara, Jane melihat temannya yang sedang berpamitan dan tak rela berpisah dengan sang kekasih. Jane yang mendengar hal itu langsung mengubah nama tiket miliknya dan membiarkan mereka berdua yang menikmati liburan di Inggris. Sebagai ucapan terima kasih, kekasih temannya itu lantas meminjamkan Jane mobilnya selama mereka berada di luar negeri. Lalu saat Jane akan mengambil mobil itu di parkiran, ia tak sengaja melihat seorang pria yang sedang mengantar kepergian istrinya. Sesudah istrinya pergi, pria itu justru menggoda Jane dan mengajaknya untuk minum-minum di rumahnya. Halo. Awalnya Jane menolak, namun saat ia melihat si istri kembali, Jane langsung berubah pikiran dan menerima ajakan tersebut. Jane melakukan hal itu untuk memberi pelajaran kepada si pria hidung belang agar ia bertobat dan tak mempermainkan hati seorang wanita. Setiba di rumah pria itu, Jane langsung menunjukkan kebiasaannya, yaitu tidak menggunakan pakaian yang tentunya membuat pria itu menjadi panas dingin. Si pria tidak sadar jika istrinya dalam perjalanan pulang ke rumah. Lalu di sana Jane menjelaskan jika istrinya sudah melihat mereka di parkiran sebelumnya dan sebentar lagi akan tiba di sana. Mendengar hal tersebut, si pria langsung panik dan menyembunyikan Jane ke dalam rumah. Ketika istrinya datang dengan marah-marah, suaminya langsung mengatakan jika yang ia lihat tadi merupakan wanita buta dan hendak menolongnya. Tak berselang lama, Jane malah keluar tanpa memakai baju dan langsung menyapa istri pria itu, yang tentunya membuat pertengkaran di antara pasutri tersebut tak dapat dihindarkan. Jane kemudian memanggil taksi, namun si sopir terlalu fokus melihat nasi tumpeng miliknya, yang membuat sang sopir oleng dan menabrak tembok. Sesudah itu, Jane pergi ke rumah pacarnya, namun di sana terlihat sangat sepi. Ia kemudian menemukan pakaian wanita dan melihat pacarnya yang bersembunyi di dalam lemari dengan selingkuhannya. Dalam keadaan bersedih dan kesal, Jane pun pergi ke puncak bukit untuk menenangkan diri sembari mencurahkan isi hatinya mengenai apa itu cinta sejati menggunakan alat perekam. Lalu di keesokan harinya, Jane melanjutkan perjalanan yang tanpa tujuan itu dan meminta tumpangan kepada orang yang melintas. Jane berpura-pura menjadi turis kesasar yang membuat dua pria itu dengan bebas berbahasa lokal dan berencana untuk memperkaosnya nanti. Mendengar hal itu, Jane langsung berjaga-jaga untuk menghadapi dua pria tersebut. Dan setiba di lahan kosong, mereka langsung melancarkan aksinya. Beruntungnya Jane telah siaga dengan menyemprot wajah serta menyemes dua orang tersebut dan langsung kabur dengan mencuri mobil mereka.
Di tengah perjalanan, Jen berhenti sejenak untuk mengganti pakaiannya. Tak disangka ada sepasang kekasih yang melihat dan membuat sang pria terkena serangan jantung seketika. Jen kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mobil tersebut sembarangan, sehingga mobil itu pun ditilang dan diangkut oleh pihak kepolisian. Pria si pemilik mobil pun datang dan memohon kepada Pak Polisi agar tidak mengangkut mobilnya. Namun polisi itu tidak peduli dan tetap menilangnya. Singkat cerita, Jen pun memilih untuk menginap di hotel sejenak sembari rekaman isi hatinya kembali. Namun di saat bersamaan ia mendengar suara pemersatu bangsa di kamar sebelah. Jen pun kemudian menonton aksi mereka sembari memakan cemilan dan ia pun lupa mematikan alat perekamnya. Setelah selesai ritual, pasangan yang bernama Kwan dan Susan pun baru menyadari jika ada orang yang sedari tadi menonton aksi cangkul-mencangkul mereka. Bukannya marah, mereka malah menjadi sahabat dan setiap temannya cangkul-mencangkul. Jen selalu menjadi penonton dan merasa kesepian. Di keesokan harinya, Jen berjalan-jalan sendiri di tepi pantai dan bertemu dengan seorang penulis yang bernama David. David curhat jika ia sedang kesulitan mencari inspirasi tentang wanita dalam karya tulis terbarunya, sehingga ia memilih menggambar di tepi laut untuk mencari suasana baru. Jen kemudian meminta David untuk membuat sketsa wajahnya. Dan setelah gambar itu selesai dan David pamit untuk pulang, Jen pun meminta ikut dengan maksud ingin memberi David inspirasi mengenai seluk-beluk seorang wanita agar ia bisa menyelesaikan karya tulisnya. Sesampai di rumahnya David, Jen justru ketiduran dan untungnya David anak yang baik dan tidak macam-macam pada saat itu. Sesudah Jen terbangun, mereka pun makan malam bersama serta menonton acara flora dan fauna. Karena jenuh, mereka pun bermain game yang dimana David di sana bertanya kepada Jen kapan pertama kali ia cangkul-mencangkul. Jen menjawab dengan jujur jika hal itu ia lakukan perdana pada saat usia masih 16 tahun. Kemudian Jen bertanya balik kepada David apakah ia senang jika di karaoke. David pun menjawab jika ia sangat menyukai hal tersebut. Dan sesudah itu mereka pun cangkul-mencangkul bersama-sama. Semenjak itu hubungan mereka pun menjadi lebih dekat. Dan berkat bantuan dari Jen, kini David mendapat inspirasi dalam membuat karya tulis terbarunya. Pada suatu hari mereka berjalan-jalan ke pasar dan Jen melihat kacamata yang sangat lucu. Si penjual kacamata itu sangat terpukau dengan kecantikan Jen dan mencoba mendekatinya dengan iming-iming baju serta kacamata gratis. David yang melihat hal tersebut merasa sangat cemburu. Apalagi di saat itu ia mendengar jika Jen diundang si pedagang untuk ikut party di sebuah klub malam. Sesampainya di rumah, David tak sengaja mendengar rekaman diary Jen yang berisikan suara pemersatu bangsa antara Kwan dan Susan sebelumnya. Bukannya jujur, Jen justru memanas-manasi si David yang membuatnya menjadi kian cemburu. Melihat tingkah David seperti itu, Jen pun memutuskan untuk menerima ajakan si penjual sebelumnya untuk pergi ke klub malam dengan menggunakan dress gratis tersebut. David pun memutuskan untuk ikut ke sana, namun Jen terlihat lebih asik mengobrol dan menari bersama dengan si pedagang itu. Ternyata di satu sisi dua pria yang dulu hendak memperkaos Jen kebetulan ada di sana dan melihat Jen sedang asik berdansa serta sedikit cekcok dengan si David. Lalu dua pria ini berencana untuk balas dendam kepada si Jen dengan mengompori David dan bercerita jika Jen bukan wanita baik-baik serta mereka sudah pernah mencangkulnya. Mendengar hal itu, David memanas dan kembali mencari Jen. Namun ia malah melihat Jen sedang berduaan dengan si penjual kacamata, yang tentunya hal itu membuat David semakin percaya jika Jen seorang kupu-kupu malam. Padahal yang sebenarnya Jen menolak ajakan dari si penjual kacamata untuk menjaga perasaannya si David dan pergi meninggalkan pedagang tersebut. Tapi David tak melihat hal itu dan membuatnya salah paham sehingga mengusir Jen dari rumahnya. Saat Jen sedang galau, pedagang yang tak putus asa ini kembali mengajak Jen untuk cangkul-mencangkul. Namun Jen tak menikmatinya dikarenakan pusaka milik si pedagang keburu pilek sebelum bertempur. Jen lalu kembali mencari David dikarenakan ia merindukannya. Begitu juga dengan David yang sangat merindukan si Jenny. Namun di sana David bertanya apa Jen ada cangkul-mencangkul dengan si pedagang kacamata.
Jane pun jujur menjawab hal tersebut yang membuat David semakin marah. Namun Jane berkata jika saat begituan ia tak memakai perasaan dan hanya mencintai David serta nyaman bersama dengan David. Tapi David masih saja tak menerimanya sehingga membuat Jane kembali pergi dari rumah tersebut. Jane pun pergi ke tepi pantai dan mencurahkan isi hatinya pada alat perekam. Setelah beberapa hari menggalau, Jane pun tak sengaja bertemu dengan Kwan. Dan di sana ia pun curhat perihal masalah hidupnya. Mendengar hal tersebut, Jane langsung bergegas kembali ke rumahnya si David untuk memperjuangkan cinta sejatinya. Sesampainya di rumah David, Jane dibukakan pintu oleh saudaranya si David. Saat Jane mencari David di kamarnya, ternyata ia sedang kerja kelompok dengan orang lain. Namun ketika Jane melihat sketsa wajahnya masih terpampang dengan baik, ia pun merasa sangat bahagia dan Jane pun membiarkan mereka melanjutkan kerja kelompoknya. Jane pun langsung pergi ke dapur untuk membantu saudara David memasak sembari menginterogasi hubungan antara David dengan wanita tersebut. Ternyata selama Jane pergi, David merasa kesepian dan sangat merindukannya. Setelah mengetahui semuanya, kini mereka melupakan yang sudah berlalu serta berbaikan dan memutuskan untuk hidup bersama-sama. Dan film ini pun selesai.